kenapa jadi prajurit buat Hitler di Perang Dunia II itu sebenarnya menyedihkan banget. Padahal kan kalau di film-film, tentara Wehrmacht itu kelihatannya keren abis. Nah, di sini gue bakal bongkar sisi gelap yang gak bakal lu temuin di film. Ini bukan cerita soal jagoan, tapi soal penderitaan. Bayangin aja, ada seorang remaja umur 18 tahun, kita sebut aja namanya Hans. Dia anak petani miskin dari desa. Di usia yang harusnya dia pakai buat pacaran atau nongkrong, dia malah dikasih senapan dan dikirim ke medan perang. Oke, pertanyaan pertama. Kok bisa seorang Hans dan jutaan anak muda lain kayak dia mau gabung jadi tentara? Bahkan banyak yang sukarela di awal-awal. Jawabannya simpel, mereka kena tipu. Pertama, lewat propaganda. Timnya Goebbels itu jago banget ngejual mimpi. Mereka bilang gabung militer itu cara buat balikin kehormatan Jerman yang diinjak-injak setelah Perang Dunia Pertama. Katanya, jadi tentara itu petualangan yang membanggakan, bikin lo dihormati, dan pastinya gampang dapat cewek. Buat anak muda yang lagi nganggur karena ekonomi hancur, janji dapat gaji tetap, makan gratis, dan masa depan cerah, itu udah kayak golden ticket. Kedua, mereka udah dicuci otaknya dari kecil. Lewat organisasi kayak Hitlerjugend, anak-anak dari umur 10 tahun udah diajarin baris berbaris dan dicecokin ideologi Nazi. Jadi pas umur 18 tahun, otaknya udah penuh dengan pemikiran-pemikiran Hitler. Udah siap diprogram buat jadi martir dalam perang. Dan yang terakhir, tentu aja paksaan. Kalaupun Hans gak kemakan omongan manis tadi, pemerintah bakal ngirim surat panggilan wajib militer. Pilihan dia cuma dua, berangkat perang atau dicap pengkhianat, dan nasibnya bisa lebih buruk daripada sekedar mati di medan perang. Jadi itu dia, alasan kenapa para remaja ini mau dikirim ke medan perang. Campuran dari janji palsu, cuci otak, dan ancaman mati. Ngeri. Singkat cerita, Hans akhirnya resmi jadi tentara Wehrmacht. Udah pakai seragam, udah siap jadi pahlawan. Tapi, disinilah mimpi buruknya baru benar-benar dimulai. Terutama buat mereka yang dikirim ke front timur, ngelawan Uni Soviet. Di sana, musuh utama mereka justru bukan tentara Soviet. Musuh paling brutalnya adalah cuaca, perut, dan penyakit. Pertama, cuaca. Pas musim gugur, seluruh dataran bisa berubah jadi lautan lumpur yang disebut Rasputitsa. Ini bukan lumpur biasa, ini lumpur yang bisa nelan sepatu bot dan menghambar laju tank. Terus pas musim dingin dateng, suhunya bisa anjlok sampai minus 40 derajat. Lo bisa mati beku pas lagi tidur. Banyak cerita di mana prajurit buka sepatu botnya dan jari-jari kakinya yang udah beku ikut copot. Nggak masuk akal brutalnya. Kedua, masalah perut. Seringnya para prajurit Wehrmacht itu cuma dapat makanan hangat sekali dalam sehari, itu pun kalau beruntung. Biasanya cuma semangkuk sup encer yang isinya nggak jelas. Sisanya ya cuma makan roti kering sepotong buat seharian. Nggak heran, di tempat-tempat kayak Stalingrad, mereka sampai harus makanin kuda mereka sendiri buat bertahan hidup. Ketiga, masalah penyakit. Para prajurit Wehrmacht itu hidup berbulan-bulan di parit yang kotor, basah, dan dingin. Itu bikin mereka sering terkena penyakit. Kutu-kutu yang ada di seragam mereka juga sering kali bikin mereka sakit tifus. Air minum yang kotor bikin disentri merajalela di medan perang. Jadi selain peluru musuh, penyakit juga merupakan musuh paling besar buat para prajurit Wehrmacht. Biar para prajurit ini tetap bisa maju dan jadi mesin pembunuh, komandan mereka sering ngasih doping ini bikin mereka nggak ngerasain capek, nggak ngerasain takut, dan bisa melek berhari-hari. Dengan obat haram ini emang mereka bisa jadi mesin perang super, tapi efeknya bisa ngerusak tubuh selamanya. Penderitaan Hans dan prajurit lain nggak cukup sampai di situ. Ternyata dia juga terjebak di posisi paling sial sedunia. Dia kejepit di antara dua iblis. Di depan dia ada tentara merah Soviet yang terkenal brutal dan gak punya belas kasihan, yang balas dendam karena tanah airnya diinvasi. Udah pasti serem. Tapi yang lebih gila, di belakang dia ada komandannya sendiri. Ada sistem militer Wehrmacht yang ternyata jauh lebih kejam dan gak kenal ampun. Ini yang bikin posisi mereka benar-benar gak ada jalan keluar. Kenapa? Karena di Wehrmacht ada aturan-aturan super ketat yang hukumannya gak main-main. Misalnya desersi. Kalau ada yang coba kabur dari medan perang, jangan harap bisa selamat. Wehrmacht itu mengeksekusi mati sekitar 15.000 tentaranya sendiri cuma gara-gara desersi. Bandingin aja sama tentara Amerika yang cuma mengeksekusi satu orang buat kasus yang sama. Slogannya Hitler udah jelas, prajurit boleh mati, tapi desertir harus mati. Terus ada pelanggaran yang namanya Wehrkraftzersetzung atau merusak moral perang. Ini pasal karet paling ngaco di militer Jerman waktu itu. Definisi merusak moral itu bias dan suka-suka komandan. Kalau ada yang ngeluh soal makanan, mereka bakal dihukum karena dianggap merusak moral perang. Kalau ada yang bercanda soal Hitler, udah jelas bakal dihukum. Kalau ada yang ketahuan nembak kaki sendiri biar diizinkan pulang, juga pasti kena hukum.
hukumannya bisa dikirim ke batalion hukuman, yaitu unit yang isinya orang-orang bermasalah dan selalu dikirim ke misi bunuh diri. Kalau enggak, mereka bakal langsung ditembak di tempat. Jadi, bayangin posisi Hans. Kalau maju terus, kemungkinan besar mati dibunuh musuh. Kalau mundur atau kabur, udah pasti mati dibunuh komandan sendiri. Nggak ada pilihan. Para prajurit ini dipaksa jadi pahlawan atau mati sebagai pengkhianat. Satu lagi yang bikin mereka nggak bisa lari dari perang, yaitu sumpah setia bernama Führereit. Mereka nggak bersumpah buat negara atau rakyat. Mereka bersumpah setia sampai mati untuk mengabdi pada Pak Kumis alias Adolf Hitler. Buat tentara yang dididik buat nganggip sumpah itu sakral, ini jadi jerat psikologis yang kuat banget. Bahkan pas mereka udah sadar perang ini konyol dan nggak mungkin menang, banyak yang ngerasa terikat dengan sumpah itu. Bener-bener kondisi yang tanpa harapan. Sekarang kita bahas bagian yang paling kontroversial. Kejahatan perang. Ada mitos yang bertahan lama banget, yang bilang pasukan SS itu punya kecenderungan jahat, sementara Wehrmacht bersih karena benar-benar diperuntukkan dalam memenangkan perang bagi negara. Faktanya, Wehrmacht yang bersih itu kebohongan besar, omong kosong. Kenyataannya, para prajurit, suka atau nggak suka, ikut terseret ke dalam mesin kejahatan itu. Ini terjadi karena 3 alasan utama. Pertama, perintahnya datang dari yang paling atas. Sebelum invasi ke Uni Soviet, Hitler sudah memberi pengarahan langsung kepada para jenderalnya. Dia bilang ini bukan perang biasa. Ini adalah Vernichtungskrieg atau perang pemusnahan. Aturan perang internasional sama sekali nggak dipatuhi. Misinya, komisar politik Tentara Merah harus ditembak di tempat tanpa ampun. Dan para jenderal Wehrmacht itu pun menurut sama Pak Kumis. Mereka setuju. Kedua, mereka jadi partner in crime-nya SS. Pasukan pembunuh keliling SS yang disebut Einsatzgruppen bertugas memusnahkan warga sipil Yahudi dan komunis di belakang garis perang. Dan Wehrmacht secara aktif membantu mereka. Unit-unit Wehrmacht sering menyediakan dukungan logistik, truk untuk transportasi, menjaga perimeter area pembantaian, bahkan terkadang menyediakan personil untuk membantu eksekusi. Mereka adalah fasilitator genosida. Ketiga, mereka tidak hanya membantu, tapi seringkali juga menjadi pelaku langsung. Dengan dalih operasi anti-partisan, banyak unit Wehrmacht membantai seluruh isi desa, dari perempuan hingga anak-anak. Perlakuan mereka terhadap tawanan perang Soviet adalah salah satu kejahatan perang terbesar. Dari hampir 6 juta tawanan, lebih dari 3 juta disengaja dibiarkan mati karena kelaparan dan penyakit. Ini bukan kecelakaan, melainkan kebijakan yang disengaja. Ini menempatkan prajurit seperti Hans dalam posisi yang mengerikan. Sistem dan perintah di sekelilingnya secara perlahan mengubah dia jadi monster. Dia dipaksa untuk melihat dan kadang-kadang ikut serta dalam tindakan paling brutal yang bisa dibayangkan. Perang akhirnya selesai pada Mei 1945, dan Jerman kalah telak. Tapi penderitaan Hans dan jutaan prajurit lainnya belum berhenti. Bagi mereka, ini cuma awal dari babak baru yang penuh ketidakpastian. Mereka pulang ke negeri yang sudah hancur lebur. Kota-kota jadi puing, keluarga banyak yang hilang atau tewas. Mimpi kejayaan Reich yang dulu dijual ke mereka, kini hanya menyisakan abu dan rasa malu. Nasib mereka setelah menyerah juga seperti lotre. Kalau Hans cukup beruntung ditawan oleh sekutu barat seperti Amerika atau Inggris, dia akan diperlakukan relatif baik dan biasanya dibebaskan dalam beberapa tahun. Tapi kalau dia sial dan tertangkap oleh tentara merah Soviet, ceritanya beda total. Dia akan dikirim ke kamp kerja paksa di Siberia, menghadapi kelaparan dan kerja rodi selama bertahun-tahun. Dari jutaan yang ditawan Soviet, banyak yang tidak pernah kembali ke rumah. Kalaupun berhasil pulang, luka terbesar justru yang tidak terlihat. Jutaan veteran ini pulang dengan membawa trauma perang yang parah, yang sekarang kita kenal sebagai PTSD. Mimpi buruk setiap malam, depresi berat, gampang meledak marah tanpa sebab. Tapi di zaman itu, tidak ada yang peduli, tidak ada terapi. Kalau lo nunjukin gejala itu, lo cuma dianggap lemah, pengecut, atau bahkan neurotik perang. Banyak dari mereka akhirnya lari ke alkohol, melakukan kekerasan pada istri dan anak-anaknya, dan secara tidak langsung mewariskan lingkaran penderitaan itu ke generasi berikutnya. Nasib mereka juga terbelah dua oleh politik perang dingin. Di Jerman Barat, para veteran Wehrmacht akhirnya dapat pengakuan dan dana pensiun dari pemerintah. Bukan karena mereka dianggap pahlawan, tapi lebih karena alasan politik. Barat butuh dukungan para veteran ini untuk membangun militer baru sebagai benteng melawan komunisme. Sebaliknya, di Jerman Timur yang komunis, nasib Hans jauh lebih suram. Dia dicap sebagai sisa-sisa rezim fasis. Dia distigma, diawasi polisi rahasia Stasi, dan tidak dapat pengakuan apa-apa dari negara. Dia dianggap bagian dari masalah, bukan korban. Dua Jerman,
Dua nasib yang berbeda untuk orang-orang dari perang yang sama. Jadi itulah perjalanan hidup Hans sebagai prajurit Wehrmacht. Sebuah paket lengkap kesengsaraan yang dimulai dari ilusi dan berakhir dengan kehancuran. Jadi, kalau lain kali lo nonton film perang dan ngelihat tentara Jerman yang kelihatannya keren dengan seragam dan disiplinnya, ingat aja cerita si Hans. Ingat cerita jutaan anak muda biasa yang nasibnya digiling tanpa ampun oleh sebuah rezim gila. Mereka bukan penjahat super, bukan juga pahlawan tanpa celah. Mereka hanyalah korban utama dari sebuah tragedi yang namanya hanya menjadi angka statistik dalam bab paling kelam di buku sejarah umat manusia.